menjelaskan hasil kerja kami mengenai papan transformasi geometri. Guru pembimbingnya yaitu Bu Junita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hakim. Nama saya Rik Akbar. Nama saya Jun Syahat. Nama saya Diki Dermawan. Nama saya Rafatkan Faizah. Perkenalkan, nama saya Fidara Sampul. Saya Cika Desianti Amrulustira. Saya Masa Andina Anabel. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai secara singkat mengenai kegunaan dan fungsi dari papan transformasi geometri yang dibuat dari kelompok kami. Nah, sebelumnya mari kita mengingat kembali bahwa matematika merupakan mata pelajaran penting yang diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar karena berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu, dengan adanya perkembangan teknologi, pembelajaran matematika diharapkan lebih interaktif, menarik, dan visual melalui pemanfaatan alat peraga seperti yang kelompok kami buat. Maka dari itu, penggunaan alat peraga matematika merupakan solusi yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep transformasi geometri secara visual. Nah, kemudian juga di sini terdapat fungsi dan kegunaannya, di mana papan transformasi geometri ini berfungsi untuk memvisualisasikan proses perubahan posisi dan bentuk pada bangunan ruang. Kemudian juga dengan alat ini, siswa dapat melakukan percobaan langsung terhadap objek-objek geometri untuk melihat bagaimana pembangunan berpindah, berputar, atau berubah ukuran seperti refleksi, bagaimana pencerminannya, translasinya, bagaimana pergeserannya. Kemudian, rotasi bagaimana perputarannya, dan juga dilatasi bagaimana mengubah, membesar, dan memperkecil. Ukurannya seperti itu. Kemudian juga, di sisi lain ada kegunaannya dari papan. Transformasi geometri ini dimana yang pertama sebagai alat visual memudahkan siswa memahami konsep transformasi yang abstrak menjadi lebih nyata. Seperti yang tadi saya katakan, di mana siswa memahami bagaimana cara dalam bercerminannya, dalam rotasinya, dan juga dalam dilatasinya. Kemudian juga mengingatkan keaktifan dan interaktif karena siswa dapat memanipulasi langsung bangun pada papan dan mengamati hasil, jadi siswa bisa langsung melihat secara jelas terhadap alat peraga yang kita buat mengenai hasil dari sebuah pencerminan bangunan, pergeseran dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir dapat menghubungkan teori dan dengan praktik sehingga siswa dapat melihat hubungan antara koordinat matematika dan perubahan posisi nyata suatu bentuk. Jadi yang tadinya misalnya bangun ruang berada di titik ini dan ini dengan cara alat peraga seperti ini dapat membantu siswa memvisualisasikan bagaimana sebuah perpindahan, pergerakan, pergeseran, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari papan transformasi geometri. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan seperti alat yaitu gunting, cutter, penggaris, pulpen, dan busur. Terus ada bahan, ada kertas, magnet, papan triplek, kardus, banner koordinat, banner alas triplek, double tip, tali, stiker, dan settling. Yang kedua, memotong papan triplek. Potong papan triplek ini sesuai yang diinginkan. Ini kita memotongnya dengan 50 x 50. Yang selanjutnya ada melapisi papan dengan banner alas triplek. Nah, jadi papan triplek ini dialasi dengan banner alas ini. Banner alas ini terus selanjutnya menyiapkan bidang koordinat. Nah, bidang koordinat ini terus menempelkan banner koordinat ke kertas magnet. Jadi banner koordinat ini ditempelkan ke kertas magnet seperti ini. Yang selanjutnya ada menempelkan lapisan magnet ke papan triplek, yaitu lapisan magnet. Lapisan magnet yang sudah ditempelkan ke papan banner koordinat ini dipasangkan pada papan triplek ini. Pemasangan label media itu yang kayak tulisan papan geometri ini. Selanjutnya ada membuat potongan bangun datar magnetik seperti persegi, segitiga, persegi panjang.
Selanjutnya memotong kertas magnet berbentuk garis yang digunakan sebagai garis refleksi dan rotasi seperti ini. Mewarnai titik ini jadi ada di sini warna hitam, warna biru, warna kuning. Terus selanjutnya menambahkan rumus-rumus transformasi. Nah, tempelkan rumus-rumus ini yang sudah dicetak, tempelkan ke papan triple ini. Selanjutnya membuat wadah penyimpanan bangun datar. Wadah penyimpanannya ini di papan geometri. Terus selanjutnya menambahkan tali gantungan. Baik, di sini saya akan memaparkan penggunaan papan geometri ini. Pertama, saya akan menjelaskan translasi. Translasi adalah memindahkan studi pada bidang dengan cara dan arah tertentu, supaya tidak mengubah bentuk dan ukuran, hanya posisi. Rumus yang digunakan pada translasi adalah A aksen X tambah A, Y tambah B, jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh vektor A, B. Keterangannya, jika A positif mengarah ke kanan, dan jika A negatif mengarah ke kiri, dan jika B positif mengarah ke atas, dan jika B negatif mengarah ke bawah. Lalu saya akan menjelaskan macam-macam refleksi. 1. Jika di sebuah soal diminta direfleksikan sumbu X, maka rumus yang digunakan adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen X, negatif Y. Kedua, terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen negatif Y, negatif X, Y. Ketiga, terhadap X sama dengan H, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen 2H kurang X, Y. Keempat, ada terhadap Y sama dengan K, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen X, 2K kurang Y. Kelima, terhadap Y sama dengan X, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen Y, X. Keenam, terhadap X, negatif. Keenam, terhadap Y sama dengan negatif X, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen negatif Y, X. Ketujuh, terhadap titik 0,0, maka rumusnya adalah A, X, Y direfleksikan menjadi A aksen negatif X, negatif Y. Rumus yang digunakan melalui titik pusat 0,0 jika dirotasikan A sama dengan 90 derajat atau min 270 derajat. Rumus yang digunakan A sama dengan X, Y dirotasikan menjadi A aksen min Y, X. Jika rotasi A sama dengan 180 derajat atau min 180 derajat. Rumus yang digunakan A, X, Y dirotasikan A aksen min X, min Y. Jika Rotasi adalah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek jika memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk asli objek tersebut. Terhadap titik pusat 0,0, A, X, Y matriks dirotasikan oleh A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan KO, K atau XY. Terhadap titik A, B, bentuk umumnya A, X, Y, B, tutup kurung A, B dirotasikan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan KO, K. X min A, Y min B tambah AB. Nah, jadi saya akan menjelaskan soal yang pertama mengenai translasi. Jadi jika diketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, titik B 4,3, dan titik C 1,5. Segitiga tersebut ditranslasi oleh vektor 3,-2.
dan ditanyanya tentukan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi cara pengerjaannya sesuai penjelasan X ditambah 3 dan Y-nya ditambah min 2, artinya dikurang 2. Nah, jadi di sini titik A 2,1 kita gunakan rumus ini A aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi 2 ditambah 3, 1 dikurang 2 dan dihasilkan menjadi 5, min 1. Selanjutnya titik B 4 ditambah 3, 3 kurang 2 dan hasilnya 7,1. Selanjutnya titik C 1,5, kita akan menambah 1 tambah 3, 5 kurang 2 dan hasilnya akan menjadi 4,3. Jadi kesimpulannya A aksen sama dengan 5, min 1, B aksen sama dengan 7,1 dan C aksen sama dengan 4,3. Jadi segitiga bergeser ke kanan 3 satuan dan ke bawah 2 satuan tanpa berubah bentuk atau. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi dari refleksi. Diketahui segitiga ABC dengan titik A 3,2, titik B 5,4 dan titik C 1,4. Segitiga tersebut direfleksikan terhadap sumbu X. Dengan pertanyaan, tentukan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan cara pengerjaan, rumus refleksi terhadap sumbu X menggunakan rumus X, Y terhadap X, minus Y. Menjadi titik koordinat A aksen menjadi 3, minus 2 dan titik B aksen menjadi 5, minus 4 dan titik koordinat C aksen menjadi 1, minus 4. Udah, ada lagi. Kesimpulan udah siap. Kesimpulan juga baca. Kesimpulan siap. Dengan kesimpulan, titik A aksen menjadi 3, minus 2, titik B aksen menjadi 5, minus 4 dan titik C aksen menjadi 1, minus 4. Segitiga menjadi bayangan tercermin ke bawah atau simetris terhadap sumbu X. Satu, dua, tiga. Ketahui segitiga ABC dengan titik A 2,3, B 4,3, dan C 3,5. Segitiga tersebut diputar sebentuk derajat searah jarum jam terhadap titik A. Tentukan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksennya. Cara pengerjaan. Rumus rotasi sebentuk derajat searah jarum jam. XY sama dengan Y, min X. Titik A 2,3 aksen jadinya 3, min 2. Titik B 2,3 B aksen jadi 3, min 4. Ketahui segitiga ABC dengan titik A 2,1, B 6,1 dan C nya 3,3. Segitiga tersebut dilintasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 2. Yang tentukan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Rumus dilatasi pusat. Rumusnya yaitu A XY dikali matriks sama dengan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Titik A 2,1 A aksen jadi 2 kali 2, 1 kali 2 menjadi 4,2. Titik B 4,1 B aksen 4 kali 2, 1 kali 2 menjadi 8,2. Titik C 3,3 C aksennya 3 kali 2, 3 kali 2 menjadi 6,6. Kesimpulannya A aksennya menjadi 4,2, B aksennya menjadi 8,2 dan C aksennya menjadi 6,6. Segitiga
segitiga menjadi lebih besar 2 kali lipat dari semula. Penjelasannya, dilatasi adalah perubahan ukuran bangun karena faktor skalanya 2, maka semua koordinat dikalikan 2. Hasilnya adalah segitiga yang bentuknya sama tetapi ukurannya menjadi lebih besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Cekidot.